demonstrasi kontekstual 3.1.a.6 mengenai analisa penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan serta pengujian keputusan di sekolah asal calon guru penggerak angkatan 9. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi Bu, hari ini Maida ingin melakukan sedikit wawancara dari panduan pertanyaannya sudah ada di depan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Maida ajukan hari ini terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di SMA Negeri 1 Wajar. Ibu siap? Siap. Terima kasih banyak. Saya sudah selesai melakukan sesi wawancara terhadap pimpinan saya di SMP Negeri 1 Wajar selaku Kepala Sekolah Ibu Nur Wahidah. Terima kasih banyak Bu sudah sharing dan sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Maida ajukan berdasarkan panduan pertanyaan wawancara pada tugas demonstrasi kontekstual. Sampai bertemu lagi. Ya, terima kasih. Semangat Bu Irna. Sama-sama Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini ada Ibu Kepala Sekolah dari SDN 30 Wojah, Bu Erni Anggreni SPDSD. Dan kami akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual mengenai analisa kasus pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Kita langsung mulai saja wawancaranya sekarang. Selamat siang Bu, mohon maaf pada mengganggu. Terima kasih banyak atas kesediaannya sudah bersedia di wawancara pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan Maida ajukan terkait dengan pengambilan keputusan, terutama dilema etika dan rujukan moral yang biasa kita lakukan mungkin sebagai seorang kepala sekolah di sekolahnya. Nah, pertanyaan pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Pertanyaannya mengidentifikasi ya. Ya, caranya kami mencari yang pertama mengidentifikasi itu langkahnya kami mencari informasi ya, apakah ini Dilema etika atau bujukan moral? Iya, apakah itu termasuk ya antara dilema etika dan bujukan moral? Setelah itu saya satu kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan, tetapi biasanya saya melakukan musyawarah dulu dengan beberapa guru di sekolah. Terus dari hasil musyawarah mufakat itu kami baru menyimpulkan ini termasuk dilema etika dan ini bujukan moral. Setelah itu baru kami mengambil keputusan yang terbaik apa yang harus kami lakukan di sekolah. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sangat dilema ya. Dan keputusan yang semuanya yang sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Kami seperti yang saya katakan tadi, kita sudah mengidentifikasi dan mengevaluasi. Oh, ternyata ini sama-sama dua kepentingan yang sama benar dan harus dalam waktu yang bersamaan, harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi saya mengambil yang terbaik dari dua permasalahan itu. Mungkin ada contoh kasus yang mungkin sedang dialami ya. Alhamdulillah, kebetulan sekarang lagi musimnya kita ya pemilu. Jadi di sini ada beberapa guru di sekolah kami yang kebetulan dia menjadi anggota KPPS di desa kami. Nah, pada saat yang bersamaan guru-guru tersebut dalam seperti yang
saya ceritakan tadi ya, itu dia memiliki tugasnya sebagai guru di sekolah, jamnya jam mengajar, tetapi di satu sisi dia mendapat undangan dan wajib mengikuti kegiatan KPPS tersebut. Jadi langkah yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil yaitu saya memberikan izin kepada guru saya tersebut untuk mengikuti kegiatan KPPS di luar sekolah, tetapi dengan alternatifnya jam mengajar guru tersebut saya menggantikan dengan guru yang lain, teman mengajarnya, agar tidak ketinggalan lagi siswanya di sekolah. Ya. Berarti itu sudah termasuk dari langkah atau prosedur yang sudah Ibu ambil, berarti mencarikan guru penggantinya. Lantas Bu, apakah langkah-langkah tersebut sudah dianggap efektif dalam mengambil keputusan dari kasus yang Ibu ceritakan tadi? Oh iya. Saya rasa itu mungkin sudah efektif karena mau tidak mau juga ini adalah sebuah ibaratnya tugas yang bersamaan dan sama-sama kepentingan yang sama mendesaknya dan harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan juga. Lalu ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan, mungkin ada pertimbangan yang lain atau bagaimana? Iya, sebenarnya sebagai kendala. Iya, kalau terkait kendala itu kembali lagi kepada kita bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan itu. Tetapi selama ini alhamdulillah karena di sekolah itu kita ada beberapa, maksudnya kita adalah kerja tim, jadinya ketika salah satu ada kepentingan ataupun kebutuhan yang mendesak seperti halnya ini dilema etika, jadi bisa kami mencari solusinya agar ya tidak terjadi semacam tumpang tindih antara tugas dan kewajiban. Ya. Berbicara mengenai tantangan ini Bu, ketika Ibu ingin menyelesaikan kasus ini, apakah menyediakan jadwal khusus atau langsung menyelesaikannya di tempat? Bentuk dan prosedur yang dijalankan seperti apa? Ya, langsung saja juga ketika itu memang tetapi biasanya ketika guru-guru itu ada keperluan di luar atau bagaimana seperti ini, biasanya sehari sebelumnya mereka memberitahu, Bu, bahwa besok saya ada undangan kegiatan ini di luar, padahal besok dia ada jam mengajar di kelasnya. Nah, artinya pada hari sebelum dia ada kegiatan tersebut, saya akan memanggil, konfirmasi ke teman-teman yang lain bahwa besok ini misalnya Pak Dadi ada urusannya, dia harus menghadiri undangan kegiatan KPPS-nya, jadi tolong Bu Nur menggantikan jamnya Pak Dadi besok di sekolah. Artinya sehari sebelum itu saya sudah mengambil keputusan, konfirmasi. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika? Mungkin wakil kepala sekolah atau orang-orang yang dipercaya untuk dapat memberikan solusi dari kasus dan pengambilan keputusan ini, Bu? Iya, alhamdulillah. Walaupun di sekolah kami SD itu tidak memiliki wakasek karena itu kepala sekolah dan guru yang ada di situ operator dan tidak ada wakaseknya, tetapi saya minimal meminta petunjuk ataupun usul saran dari guru-guru senior yang ada di sekolah atau guru-guru yang saya anggap memiliki kompetensi lebih dari teman-temannya, sehingga saya bisa saling komunikasi ataupun meminta pendapat dari guru-guru tersebut. Nah, selain dari yang Ibu paparkan barusan, apakah ada cara Ibu mengambil keputusan yang lain yang di luar dari kebiasaan, mungkin meminta bantuan dari kepala sekolah yang lain atau bagaimana, yang merupakan opsi-opsi pilihan yang dapat menguatkan pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Iya. Biasanya memang kami saling share dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, kami saling bertanya, seandainya ada kegiatan seperti ini, guru-gurunya bagaimana? Apakah langsung diberikan ini diberikan izin
bucin atau bagaimana dengan pengalaman di sekolahnya teman-teman, kita saling share juga sama teman-teman di sekolah. Berarti ada opsi lain Iya, ya Bu opsi ya, lain, selain iya. dari berbicara dengan guru senior, Iya, berarti ada juga dari iya, luar. saling share dengan Dan teman-teman. pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolahan Ibu? Yang bisa saya ambil keputusan itu ya, tarik kesimpulannya, kita harus sebagai pimpinan, kita harus bisa memilih yang terbaik dari yang baik. Itu artinya dari dua kepentingan ataupun kebutuhan yang bersamaan, kita harus melihat lagi mana yang lebih penting dari yang terpenting ini, ya, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang terbaik dan dapat kita pertanggungjawabkan nantinya. Oke, baik. Berarti tidak ada yang dirugikan ya Bu? Alhamdulillah tidak ada yang dirugikan karena sudah ada alternatifnya tadi. Terima kasih banyak. Iya. Baik, kami sudah selesai dalam sesi wawancara pada siang hari ini. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.